Shalom saudara, kalau kita bicara tentang manusia sebagai gambar rupa Allah, di sini kita bisa melihat bahwa ada satu kesamaan antara Allah dengan manusia. Karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti natur dari Allah itu sendiri seharusnya menjadi natur dari manusia itu sebagai ciptaannya. Oleh karena itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada satu kesamaan antara Allah dengan manusia. Itu hal yang mungkin bisa jadi perenungan buat kita. Coba kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, proses penciptaan manusia pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26 ini terlihat dengan jelas bagaimana Allah menjadikan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Di sini kita bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan bahwa dengan melihat gambar dan rupa kita sebagai manusia, berarti kita bisa melihat gambar dan rupa Allah juga. Alasan yang pasti dan jelas tentulah karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Atau dengan kata lain berarti manusia bisa menjadi cermin dari Allah itu sendiri. Ada dua hal yang perlu kita kaji lebih dalam. Hal yang pertama, manusia sebagai makhluk yang berpribadi. Makhluk yang berpribadi artinya setiap individu memiliki keunikan dalam cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang membedakan mereka dari individu yang lain. Atau dengan kata lain, tidak ada manusia yang sama. Walaupun misalkan manusia itu kembar identik sekalipun dengan muka yang sama, akan tetapi cara berpikir, perasaan dan tindakan mereka itu tentulah tidak sama. Itu yang membedakan manusia dengan manusia yang lain. Manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Coba kalau kita bandingkan dengan binatang. Binatang sebagai ciptaan Tuhan. Mereka juga memiliki pikiran, perasaan, dan tindakan atau kehendak. Contoh misalkan kita bicara tentang pikiran. Ada beberapa binatang yang memiliki pemikiran yang lebih dibanding binatang yang lain. Seperti lumba-lumba misalkan, gajah ataupun simpanse. Mereka mampu berpikir. Terus perasaan, ada binatang bisa menunjukkan emosi, sedih, ataupun gembira. Terus tindakan atau keinginan mereka juga mereka bisa munculkan. Tapi apakah binatang bisa disebut dengan makhluk yang berpribadi? Yang membedakan manusia dengan binatang adalah manusia memiliki akal budi. Sedangkan binatang memiliki naluri. Apa yang mendasari, memotivasi semua pikiran, perasaan, dan kehendak manusia? Karena manusia memiliki akal budi. Manusia memikirkan, misalkan, bukan hanya untuk kepentingan dari diri sendiri, tapi manusia juga bisa memikirkan
perihal kepentingan orang lain atau relasi dengan yang lain, atau berbicara tentang moralitas kah di sini, baik dan benar. Manusia bisa memikirkan semua itu dengan satu kompleksitas. Beda dengan binatang. Binatang hanya memikirkan berdasarkan nalurinya. Jadi binatang tidak bisa kita sebut dengan makhluk yang berpribadi. Kita bandingkan juga dengan robot, misalkan kita. Tapi apakah robot ciptaan manusia itu bisa disebut pribadi? Tentu tidak. Mereka bisa berpikir layaknya seperti manusia, tapi tidak memiliki perasaan ataupun kehendak. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa makhluk yang berpribadi itu memiliki satu keunikan yang berbeda dengan individu yang lain. Terus bagaimana dengan cerminan tadi, manusia sebagai makhluk berpribadi? Apakah Allah juga berpribadi? Kita lihat di doktrin Allah Tritunggal. Satu doktrin yang menyatakan bahwa Allah itu adalah satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu dalam esensi, tetapi berbeda dalam peran dan relasi. Satu doktrin yang mungkin tidak bisa kita selami sebagai seorang manusia. Pemikiran manusia kita yang terbatas tidak bisa mampu menyelami bagaimana 3 pribadi yang berbeda antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi. Kita tekankan 3 pribadi yang berbeda. Tetapi mereka esensinya satu, yaitu sebagai satu Allah. Jadi bukan 3 Allah yang terpisah. Ya, kita tidak, doktrin Allah Tritunggal itu bukan berarti 3 Allah yang terpisah. Ada 3 pribadi, tapi terpisah, tidak. Atau bukan juga sebagai Allah yang satu, anggap satu pribadi, tapi berperan 3 peran. Itu juga satu analogi yang keliru tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa bukanlah Allah Anak, Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa bukanlah Allah Roh Kudus. Tetapi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Satu Allah. Allah di sini berarti Allah yang berpribadi. Allah yang berpribadi berarti memiliki pemikiran, perasaan, dan kehendaknya masing-masing. Kedua, manusia sebagai makhluk yang berelasi. Sifat dasar manusia itu tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kita manusia itu adalah makhluk yang berelasi, baik berelasi dengan manusia lainnya atau berelasi dengan lingkungan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 28, di mana Allah memberikan mandat kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dilihat dari mandat tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Hal yang pertama adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Di sini kita lihat dari mandat yang beranak cucu dan bertambah banyak berarti manusia memerlukan relasi dengan manusia lainnya. Dalam hal ini berarti karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, maka manusia bisa beranak cucu. Relasi yang pertama
antara manusia dengan sesamanya adalah relasi di dalam keluarga. Relasi antara suami dan istri yang terus berkembang menjadi relasi di dalam masyarakat, manusia dengan manusia yang lainnya. Terus kedua, penuhi bumi dan taklukkan itu. Ada relasi manusia dengan ciptaan lainnya, dalam hal ini bumi. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Ada satu kecenderungan manusia untuk menaklukkan dalam artian mempelajari, mengobservasi semua bumi ciptaan Allah ini. Jadi ada satu relasi juga. Manusia itu dengan ciptaan lain tidak bisa kita pungkiri relasi tersebut. Bahkan kalau kita bicara relasi dengan binatang, ciptaan Tuhan, di sini kita terlihat berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada satu mandat yang Tuhan berikan kepada manusia yang menunjukkan ada relasi manusia dengan binatang, ciptaan Allah di sini. Terus pertanyaannya, kalau manusia adalah makhluk yang berelasi, apakah Allah adalah Allah yang berelasi juga? Kita lihat Kejadian ayat 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sini kita lihat penciptaan manusia, di mana pertama Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan kedua Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Debu tanah mengartikan sebagai jasmani atau tubuh kita yang memang asalnya dari tanah. Akan tetapi nafas hidup yang Tuhan hembuskan dalam hal ini adalah roh yang Tuhan hembuskan kepada manusia. Jadi debu tanah jasmani kita, sedangkan nafas hidup itu adalah rohani yang Tuhan berikan kepada manusia. Roh ini adalah esensi dari kehidupan manusia yang memampukan manusia itu berelasi dengan Allah. Karena roh yang asalnya dari Allah, di mana Allah itu adalah roh, terus Tuhan hembuskan nafas hidupnya, Tuhan memberikan roh ke dalam diri manusia, berarti ada satu kesamaan antara manusia dengan Allah. Esensi manusia itu tidak bisa terlepas dari namanya roh. Roh esensi yang sama dengan roh yang dimiliki Allah. Roh ini pula lah yang memampukan manusia itu berelasi dengan Allah. Roh inilah yang menyebabkan manusia memiliki satu kesadaran atau kebutuhan akan sesuatu yang rohani. Atau dalam hal ini Allah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Zaman purbakala orang-orang menyembah misalkan batu atau matahari atau apapun, sesuatu yang mereka anggap sesuatu yang lebih dari diri mereka. Ada satu kesadaran bahwa mereka membutuhkan Sang Pencipta tersebut. Itu karena adanya roh yang menjadi esensi dasar manusia, yang menyebabkan manusia membutuhkan akan peran Allah.
Coba kita lihat relasi Allah dengan manusia di Taman Eden. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah karena Allah ingin berelasi dengan manusia. Mahakarya ciptaannya. Allah berelasi dengan manusia di Taman Eden. Relasi yang pada awalnya tidak terdistorsi oleh dosa. Relasi yang baik, relasi yang sempurna. Terus kalau kita bicara tentang kitab Wahyu di mana Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru tersebut, ada juga terlihat bahwa ada relasi Allah dengan orang-orang pilihannya di Yerusalem baru tersebut. Tidak ada yang namanya distorsi dosa. Tapi di situ kita bisa melihat penekanan bahwa Allah menginginkan relasi antara Allah sendiri dengan manusia ciptaannya. Itu yang tidak bisa kita pungkiri. Puji Tuhan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.